selamat pagi, shalom kami ucapkan kepada saudara terkasih. Pada pagi hari ini saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita datang, kita bawa pujian kita bawa ucapan syukur kita bagi Tuhan. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik ya Tuhan. Pagi hari ini kami rasakan ada kasih-Mu, ada kebaikan-Mu, ada penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bawa syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
Kami bawa hati kami dan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau, mulialah Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya. Hidup kami persembahkan bagi-Mu, hati kami berikan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang besar, Kau Tuhan Allah yang kudus. Haleluya. Glory bagi-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba Tuhan. Kau Tuhan Allah yang besar, Kau Tuhan Allah yang setia, kami sembahkan. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu di dalam kami. Kami kagum akan keajaiban-Mu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguhlah kami kagum akan segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Perlindungan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur. Kami bawa hati kami dan hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang sungguh sangat luar biasa, telah memberkati dan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih kiranya pujian penyembahan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah dan dimuliakan ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu. Dan sebentar kami akan membaca renungan firman Tuhan yang akan kami hidupi, kami kerjakan sepanjang hidup kami. Hari ini Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan, membangkitkan, memulihkan, menguatkan kami semua. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan, umat-Mu, para pendoa di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dengan sukacita kami sambut firman Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, ajaib segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara, dengan sukacita. Nah, puji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, saudara, dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan untuk menjadi renungan kita di pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 2. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 23. Firman Tuhan hari ini
kiranya memberkati kita semuanya. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara, dan saudara bersama dengan Kak Lora akan membaca ayat yang kedua. 23 nanti kita akan sama-sama membacanya. Puji Tuhan. Saya akan mulai ya, saudara. Ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini 23 bersama-sama. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Pagi hari ini kita membaca kitab Kolose ini, ya sudah setelah kita menyelesaikan kitab Filipi,
Sebenarnya hari Minggu kemarin saudaraku itu kitab Kolose, kita mulai kitab Kolose pasal 1. Tetapi karena hari Minggu kita tidak ada live saudaraku, sehingga langsung kita pada pasal yang kedua hari ini. Kitab Filipi ini, kitab Kolose ini hampir sama dengan kitab Efesus saudaraku ya. Hampir sama saudaraku. Ya bagaimana Paulus saudaraku yang kekasih memagari jemaat yang ada di Kolose ini saudaraku, karena ada ajaran-ajaran palsu. Karena nabi-nabi palsu saudaraku yang kasih menyelusup kepada jemaat itu, dan kemudian mereka mengadakan begitu banyak peraturan-peraturan saudara. Namun Paulus berkata di sini, karena itu aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Nah, saudaraku yang kasih, kenapa Paulus mengatakan demikian saudaraku yang kasih? Karena mereka sungguh sangat perlu diyakinkan. Karena ada saudaraku ajaran-ajaran filsafat, ajaran-ajaran turun-temurun, bahkan juga percaya kepada malaikat-malaikat yang diajarkan kepada mereka, bahkan tidak berdasar kepada Kristus yang hanya menurut aturan-aturan manusia. Nah, jadi perlu sekali Paulus untuk menerangkan, perlu sekali Paulus untuk memagari ajaran-ajaran itu, supaya mereka tidak sibuk kepada aturan-aturan, tetapi tidak berpusat kepada kepala, tidak berpusat kepada Kristus Yesus. Nah, dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, pengenalan rahasia akan Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, saudaraku yang kasih, dapat Yesus dapat segalanya. Yesus telah menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Yesus telah mematukan di dalam dirinya di kayu salib segala dosa kita, dan kita telah menerima Yesus. Hendaknya kita hidup berpadanan sesuai dengan firman Tuhan, bukan menurut filsafat-filsafat, bukan menurut aturan-aturan manusia, tapi menurut Injil, menurut firman, menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, bukan secara manusiawi, saudaraku yang kekasih. Kalau kita membuka hati kepada Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan berkata supaya kamu tahu, Paulus berkata supaya kamu tahu betapa kayanya, ya betapa tingginya, sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat, ada harta, ada kekayaan, ya supaya kamu jangan diperdayakan dengan kata-kata yang indah dunia ini. Firman Tuhan ini cukup dan sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan ini sungguh sangat mengubah kita. Jangan kamu diperdaya oleh kata-kata yang indah, ya godaan-godaan, tipuan-tipuan manusia yang hanya dengan kata-kata yang manis, yang hanya enak untuk didengar dan kemudian hanya menyentuh pikiran. Tapi firman Allah itu sungguh sangat dalam, memisahkan antara sendi-sendi, sumsum, memisahkan pertimbangan dan pemikiran. Saudara yang kasih, yang akan mengubah kita. Biarlah kita masuk lebih dalam, saudara yang kasih, kepada kebenaran firman Allah. Jangan hanya filsafat-filsafat kosong, pengertian-pengertian manusia yang dangkal, saudara. Sepertinya dia menyentuh pikiran, tapi hanya sedalam pemikiran, saudara yang kasih, tidak mengubah, saudara yang kasih, dari dalam diri kita, yaitu roh kita. Nah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus Yesus. Paulus itu berdoa. Paulus adalah orang yang berdoa, mendoakan jemaat-jemaat yang dilayaninya itu. Dia berkata, sekalipun aku tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku ada. Paulus berdoa. Kenapa Paulus berkata dalam roh aku ada? Karena dia mendoakan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ada hubungan kasih, ada hubungan roh, ada persekutuan roh antara jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus dengan dia, saudara. Dia
saudaraku yang kekasih, mendoakannya, dia membelanya di hadapan Tuhan, dan dia melihat keteguhan iman mereka. Dengan iman juga Paulus berkata, aku melihat keteguhan imanmu, aku melihat tertib hidupmu. Nah, kemudian kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, Paulus berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dengan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati kita tiap-tiap hari, saudara. Hendaklah kita berakar. Akar itu, saudara yang kekasih, seperti beberapa bulan yang lalu saya katakan, pohon korma itu dia tertanam, ditanam bertahun. Pohon korma itu, bijinya itu setelah pecah ditimpa dengan batu lagi dari atas, saudara, sehingga dia tidak langsung muncul ke atas, tapi dia mencari sampai ke dalam dulu, sampai bertemu akarnya itu dengan air, sehingga ketika akar itu bertemu dengan air, dia memakan, dia menikmati air itu, sehingga dengan kekuatan akar itu dia akan mendorong batu itu oleh tunas yang muncul dari bawah itu, saudara, sehingga batu itu terguling, dan kemudian dia bertumbuh menjadi tinggi, menjadi besar, menjadi bercabang, menjadi sebuah pohon yang begitu kuat. Bertahun juga hujan tidak turun, dia tidak akan kering, dia tidak akan layu, karena penghidupannya tidak tergantung kepada turunnya hujan, tapi tergantung kepada air yang didapatkan dari bawah tanah itu, yang memberikan dan mengalirkan kehidupan kepada pohon itu dan kepada ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya seluruhnya menghasilkan buah. Demikian kita, saudara, yang ada di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata di sini, kamu telah menerima Kristus. Kamu telah menerima Kristus. Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia, berakar. Berakar di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kuat. Akar itulah yang menopang pohon itu. Nah, jadi mari kita berakar, saudara. Bagaimana kita berakar di dalam Dia, saudara yang kekasih, dan dibangun di dalam Dia. Tetaplah kita setia bersekutu dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan tiap-tiap hari, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, dan mengucapkan firman itu dengan teguh. Firman Kristus, firman yang diurapi, yang diyakini dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Nah, kemudian dikatakan, hati-hatilah supaya kamu jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi sebuah kepercayaan. Nah, saudara yang kasih, Yesus firman di atas segalanya. Yesus dan firman Tuhan itulah di atas segala-galanya, saudara. Tetap berakar, tetap bertumbuh, tetap dibangun di atas Tuhan, di atas kebenaran firman Allah itu, saudara. Jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti kita dibangun, tetapi terus menerima roh Allah itu dalam diri kita. Bersekutu dengan Tuhan itu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ketika kita baca firman Tuhan itu, kita hidupi tiap-tiap saat. Bukan hanya di dalam doa kita ini yang hanya 1 jam, tapi begitu nanti selesai doa kita ini, kita renungkan lagi, kita hidupi lagi, kita ucapkan lagi firman Tuhan itu, sampai itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga buah-buah pertobatan kita semakin hari semakin terlihat, dan kita pun menikmatinya. Kita nanti akan kagum, terima kasih Tuhan, ternyata ada pertumbuhan dalam hidupku. Semakin hari semakin mengerti aku kehendak-Mu. Semakin hari semakin aku bisa menahan diriku. Semakin hari semakin aku haus akan Engkau. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, hati dan pikiran kita langsung connect kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Langsung kita bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah memulai tiap-tiap hari untuk bersekutu dengan Dia.
Nah, dikatakan lagi ayat 10, saudara, karena kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yesus, saudara. Dialah kepala, dialah pemerintah. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dalam Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi saudaraku yang kekasih, dulu sunat. Dalam perjanjian lama, sunat itu adalah perjanjian antara umat Allah dengan Tuhan sendiri. Mengerat tubuh yang berdosa. Tetapi setelah dalam perjanjian baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sunat itu ada di dalam hati. Mengerat hati yang berdosa. Dilambangkan pertama dengan baptisan air. Menenggelamkan manusia, tubuh kita yang berdosa. Menguburkan manusia lama kita. Dan segala pengaruhnya. Kemudian tiap-tiap hari mengerat tubuh kita yang berdosa, yaitu hati kita, pikiran kita yang berdosa. Ya, saudara kasih, sehingga kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dan mematikan keinginan-keinginan tubuh yang berdosa itu, saudara. Ya, tiap-tiap hari sehingga kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dikatakan 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang telah dan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dan telah memakukannya di kayu salib. Jadi kita yang ada dalam Kristus Yesus, segala kuasa dosa-dosa kita telah dipakukan Tuhan Yesus dalam tubuhnya, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikannya menjadi dosa ganti kita. Supaya terkutuklah Dia yang digantung di kayu salib. Yesus telah menjadi kutuk ganti kita. Segala dosa-dosa kita dan pengaruh dosa kita telah disalibkannya, telah dipakukannya di kayu salib. Dan dipakukannya, saudaraku yang kekasih, surat utang dosa kita itu telah dibayarnya lunas di kayu salib. Dan kemudian ayat 15 berkata, saudaraku yang kasih, Dia telah melucuti penguasa-penguasa itu, mempermalukan, dijadikan menjadi tontonan umum. Nah, saudaraku yang kasih, jadi dosa, iblis, setan, maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertumbuh di dalam Dia. Hendaklah kamu makin teguh di dalam Dia. Mari teguh di dalam Tuhan, saudara. Kalau ada setan, saudaraku yang kasih, yang ingin mendakwa kita, saudara, katakan kepada setan, saudara, hai maut, hai iblis, engkau telah dilucuti di kayu salib. Engkau telah dijadikan menjadi tontonan umum. Aku hidup di dalam Tuhan. Kalau ada sekali-sekali kita, saudaraku yang kasih, mungkin sepertinya kalah, atau sepertinya, saudaraku yang kasih, bahkan melakukan sesuatu yang tidak berkenan, dosa, saudara, segera bangkit, segera minta ampun di hadapan Tuhan, segera berbalik lagi kepada Tuhan. Jangan mau ditekan oleh setan, jangan mau diperdaya oleh iblis. Semakin kalau kita mau, saudara, semakin kita menjauh daripada Tuhan, nah, semakin kita ditekan oleh setan. Tapi Tuhan telah memberikan jaminan bagi kita. Jikalau kita berdosa, segera datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita, tinggalkan dosa itu, jangan berbuat dosa lagi, sebab Tuhan telah memakukan segala surat utang dosa kita itu di kayu salib, di dalam tubuhnya di kayu salib, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Carilah perkara di atas. Jangan lagi kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, hari-hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Dan sekarang sudah datang Kristus itu, saudara yang kasih. Hanya kita tinggal menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau dahulu perjanjian lama, saudara yang kasih, itu adalah bayang-bayang. Perjanjian baru, kalau dahulu, saudara yang kasih, orang Israel itu mereka menaruhkan darah di jenang pintu mereka. Karena malaikat maut akan lewat
sakit penyakit sampar itu datang, tetapi sekarang darah Yesus telah membasuh kita, darah Yesus melindungi kita, Yesus telah memberikannya kepada kita. Kita tinggal mempercayainya, menghidupinya, mengimaninya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan, jangan biarkan kemenanganmu itu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat itu, filsafat itu, saudaraku yang kasih, mereka mengatakan kalau sesuatu ada yang dibutuhkan, mereka bermohon kepada malaikat. Malaikat itu menjadi perantara. Tidak perlu, saudaraku yang kasih, menjadi perantara malaikat itu. Malaikat itu adalah suruhan Tuhan. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus segalanya bagi kita. Dan roh Allah ada pada kita. Bersekutu dengan roh Allah, punyai hubungan yang indah dengan roh Allah, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan roh Allah yang ada dalam kita. Saudara, jangan kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkejam pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi Kristus adalah kepala, daripada nyala tubuh, seluruh tubuh tersusun rapi, saudara. Dari kepala itulah, dari Kristus itulah, saudara, kasih segala perintah yang harus kita ikuti. Dan perintah itu, saudara, tiap-tiap hari bisa kita dengarkan dari hati kita, dan kemudian tidak bertentangan dengan firman yang tertulis. Kalau kita bingung bagaimana mengiring dia, bagaimana mengikuti perintahnya, ada ini firman yang tertulis, bisa kita baca. Firman Tuhan ini ada sesuatu yang perlu ditafsirkan. Kita bisa berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Jelas kitab Yohanes berkata, saudara, apabila roh itu datang kepadamu, dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Dia akan mengisapkan kamu akan dosa. Nah, saudara, Roh Kudus akan menginsapkan kita, menyadarkan kita. Ada firman yang tertulis, ada Roh Kudus juga dalam hati kita yang menjamin untuk membawa kita kepada kebenaran, yang menuntun kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Pertanyaannya pada saat ini, adakah kita mau membangun diri kita untuk selalu suka bersekutu dengan Tuhan, dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Ada begitu banyak firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita, yang meneguhkan kita, saudara. Ya. Kemudian sedang ia tidak berpegang teguh. Ada orang yang berpura-pura rendah hati. Ada orang berpura-pura begitu, ya, seperti berwibawa, rendah hati, tapi tidak menurut firman Allah, tidak patuh kepada kepala yang daripadanya, dan saudara yang kekasih, seluruh tubuh tersusun rapi, dikatakan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal pohon itu. Terlihat dari buahnya, saudara, terlihat dari buahnya. Segala pengajaran, segala kehidupan seseorang, saudara yang kekasih, itu sungguh dapat terlihat dari buahnya. Nah, puji Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak itu, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semuanya itu hanya mengenai barang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi marilah kita puaskan Tuhan, saudara. Marilah kita ambil kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Jangan kita mau terkecoh dengan ajaran-ajaran palsu dunia ini. Karena sekarang sungguh sangat nyata orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Memang jelas dikatakan dalam kitab Wahyu, pada hari-hari terakhir, saudara yang kasih, orang kudus akan semakin bertambah kudus. Orang yang takut akan Allah akan semakin hormat dan takut kepada Allah. Orang-orang cemar akan semakin bertambah cemar.
pada hari-hari ini Roh Allah dicurahkan, hujan akhir dan hujan awal dicurahkan bersama-sama. Kalau kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, akan semakin takut dan hormat kepada Tuhan, akan semakin mengandalkan Tuhan. Dan setan juga tahu itu. Setan tahu harinya sudah tidak lama lagi, maka setan juga memakai segala daya upayanya untuk menyesatkan orang-orang pilihan itu, supaya sebanyak mungkin orang-orang pilihan itu jatuh ke dalam dosa, rontok dari iman percaya mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan segala tenaga, dengan segala kekuatan roh-roh jahat itu, dia menggencarkan, dia gencar begitu menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Tapi jangan mau saudara, tetaplah kita bertumbuh dalam Tuhan, tetap berpegang, berurat, berakar di dalam Dia, renungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka saudara kekasih, kita akan kuat teguh. Kita akan tetap saudara kekasih yang menjadi anak-anak Tuhan yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini firman Tuhan yang memberkati kita renungan di pagi hari ini. Saudara, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semuanya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua hamba-hamba-Mu berurat berakar, teguh di dalam Tuhan. Iman kami teguh, mengalirlah kuasa Tuhan, melimpah kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bimbang, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang turut berdoa di pagi hari ini. Kasih dan kuasa Tuhan limpah bagi kami. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan ya Tuhan. Sekalipun setan-setan ingin menggoda kami, ingin mengenakan kami, menunjukkan hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, tapi kami mau hidup berpegang kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam Kristus Yesus. Kami telah menerima Yesus. Biarlah kami menerima kelimpahan, hikmat, kuasa. Betapa dalamnya hikmat-Mu, betapa dalamnya kekayaan yang ada dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Kita saudara kekasih bernyanyi kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan untuk merenungkan kasih Tuhan sekaligus kita menyembah Dia. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Biarlah manis Kau dengarkan setiap pujian kami tiap-tiap hari, setiap penyembahan kami, setiap permohonan kami. Inilah yang kami renungkan. Renungan kami adalah firman Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Tuhan. Kau menebus kami Tuhan. Kau membasuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kau Tuhan disalibkan. Kau dijadikan Tuhan. Oh, menjadi dosa ganti kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hosana bagi Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Irala bala 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 bayasana rara bayasana. Irana bayasana rara bayasana rara bayaste. Hosana bagi Tuhan. Raja kami yang membebaskan kami Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Bertambah teguh iman kami. Biarlah kami berurat berakar di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Kami hidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu. Engkau berkata dalam Yosua 1 ayat 8. Oh, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, sehingga kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Hiduplah setiap firman itu di dalam hati kami Tuhan, supaya kami berhasil menyenangkan hati-Mu, berhasil melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami beruntung dalam hari-hari hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Teguh iman kami. Iman kami tidak goyah, iman kami tidak bimbang, tapi tetap teguh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan kami pada saat ini, supaya kami tidak mau terkecoh oleh filsafat-filsafat dunia, oleh ajaran turun-temurun ya Tuhan, tapi kami berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Pengakuan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk saudara yang kasih, untuk kita seluruhnya, supaya kita dipakai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara yang kasih, hendaklah kita menjadi saksi Tuhan. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan berkata, saudara, Dia memberikan kuasanya kepada kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sepanjang hari ini kita menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, saudara yang kasih. Oleh kita, oleh kehidupan kita, orang lain diberkati. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Firman itu meneguhkan dan menguatkan kami. Dan hari ini kami berdoa, supaya kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah mendengar firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkan kami. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri ya Tuhan, kehidupan kami menjadi saksi Tuhan. Engkau berkata, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu. Apabila Roh itu turun atas kamu, maka kau menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadikan kami menjadi berkat pada saat ini di tempat pekerjaan kami, di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu semua. Teguhlah mereka ya Tuhan. Teguh kami semuanya Tuhan. Lewat perbuatan, perkataan, ucapan bibir kami ya Tuhan. Biarlah orang-orang diberkati ya Tuhan. Lingkungan kami diberkati lewat keberadaan kami. Kantor kami, di pasar, di pabrik, dimanapun kami Tuhan bekerja, beraktivitas pada saat ini, Tuhan menolong kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu, menegur yang salah, memperbaiki yang salah, di mana perlu dilakukan ya Tuhan.
Kami tidak membiarkan dosa, tapi kami menegur yang salah ya Tuhan. Kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi saksi Kristus. Supaya orang-orang sekitar kami tidak tetap tinggal dalam dosa, tapi supaya mereka berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Untuk itulah kami ada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Secara khusus pada saat ini, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Hiburkan yang susah ya Tuhan. Selamatkan yang berdosa ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan yang terikat pada saat ini Tuhan. Tidak ada ikatan-ikatan dosa yang menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, memandang kepada salib Kristus dan mengasihi Kristus, terbebas dari segala sesuatu yang mengikat mereka dari dosa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa pada saat pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami mohon kepada Tuhan. Kristus adalah jawaban bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Dengarkan setiap doa dan seruan mereka. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan hari ini, Tuhan memberkati mereka. Keluarga-keluarga yang sedang punya masalah, selamatkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Pulihkan, persatukan kembali mereka. Bersatu hati suami istri ya Tuhan. Dan anak-anak tetap patuh kepada orang tua. Anak-anak sebagai generasi ya Tuhan, tetap mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Tetap mereka rindu haus akan Tuhan. Tidak terikat kepada hal-hal yang tidak membangun iman mereka ya Tuhan. Tapi biarlah mereka membangun iman mereka lewat persekutuan mereka dengan Tuhan. Dan melanjutkan iman percaya mereka, pengenalan mereka akan Kristus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Ini seruan kami kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya penyebaran firman Tuhan itu terus dikerjakan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagimu ya Tuhan. Banyak orang-orang yang susah datang kepada Tuhan, sehingga mereka percaya kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan limpah bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi pekerja-pekerja Kristus yang ada mereka di gereja dan dimanapun mereka Tuhan. Dan juga sebagai pelayan-pelayan di media sosial, Tuhan memberkati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari penghormatan diri sendiri, tapi memberikan penghormatan hanya kepada Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita doakan pada saat ini pemerintahan kita, bangsa kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk bangsa negara kami, di mana kami boleh hidup tertib, aman, damai. Dan keadaan kondisi keadaan bangsa kami hari ini kami lihat semakin hari semakin membaik. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Berkatilah bangsa negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Tidak ada pertikaian-pertikaian, tidak ada perpecahan-perpecahan. Tapi Tuhan, bangsa kami ini tetap utuh, tetap kokoh. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tetap tegak berdiri. Bineka Tunggal Ika tetap dikerjakan. Tidak ada perpecahan satu dengan yang lain, tapi saling mengasihi, saling meneguhkan, saling bekerja sama, gotong royong ada, saling peduli satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati aparat negara kami yang berjaga-jaga untuk bangsa kami, baik di dalam maupun juga Tuhan di perbatasan-perbatasan, di perairan bangsa kami. Tuhan menolong aparat negara kami Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai aparat keamanan kami, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, sehingga bangsa kami tetap aman, damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah yang sedang sekolah, yang sudah banyak pada saat ini melakukan tatap muka. Tuhan memberkati para dosen, Tuhan memberkati guru, Tuhan memberkati mereka dalam memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada siswa mahasiswa ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah anugerah Tuhan. Biarlah kami semua saling bekerja sama untuk tetap prokes ya Tuhan. Sampai nanti pemerintah kami mengatakan bebas, maka semuanya kami bebas ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu doa kami sampai kepadamu. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Ajaiblah segala karya Tuhan yang sudah memberkati kami. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan saudara. Dan kita akhiri doa kita pagi hari ini. Segala puji, hormat juga syukur kunaikan padamu. Segala puji, hormat
juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku karena cintamu, karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Segenap hidup kami kepadamu kami persembahkan ya Tuhan. Ajaiblah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu sukacita kemenangan yang luar biasa menjadi milik kami di pagi hari ini. Kami awali hari ini dengan doa, dan kami akhiri nanti malam kami tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Allah yang setia. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami akhiri doa kami ini. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya. Immanuel.